Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen perkebunan. Kelompok 4 yaitu Kopideus beranggotakan Afan Muhammad Al-Baha, saya sendiri yaitu Asidiki Lahade, Hegar Munggaran Herdias, Rahmat Afandi, dan terakhir Riki Wahyudi. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Rahmat Afandi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan antarmuka dan menu yang ada di MS Access. Berikut adalah tampilan awal dari halaman baru Microsoft Office Access 2013. Di dalamnya terdapat beberapa bagian yang mendasar. Yang pertama yaitu title bar adalah bagian atas jendela yang menampilkan informasi atau nama dari jendela tersebut. Title bar atau baris judul berisi tentang informasi dan nama dokumen yang sedang dikerjakan. Yang kedua yaitu menu bar merupakan sebuah bagian yang di dalamnya terdapat berbagai perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Bisa juga diartikan bahwa menu bar adalah sebuah strip horizontal yang berisi daftar menu yang tersedia untuk program tertentu. Yang ketiga, toolbar merupakan rincian tool yang ada dalam menu bar yang berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan. Yang keempat, sidebar merupakan jendela berisi objek-objek yang sedang aktif dalam halaman file seperti tabel, form, query, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu field, merupakan tempat mengedit data dalam MS Access berupa halaman tabel utama untuk memasukkan data. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmat Afandi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afan. Baik, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu bar. Jadi pada Microsoft Access ini terdapat menu bar yang memiliki beberapa menu yang dapat digunakan oleh user untuk memanajemen basis data, yaitu yang pertama ada menu file, berfungsi di mana di dalamnya terdapat beberapa pilihan menu atau perintah info untuk merepair dan memproteksi password. Kemudian ada menu new untuk membuat file yang baru, open untuk membuka file yang telah tersimpan dalam suatu directory hard disk, save untuk melakukan penyimpanan, save as untuk melakukan penyimpanan dengan nama berbeda, kemudian menu print untuk melakukan pengeprintan atau pencetakan, dan menu close untuk melakukan penutupan halaman yang sedang terbuka. Menu account untuk melihat keterangan akun yang sedang menggunakan dan juga keterangan produk. Dan option berisi tentang pengaturan yang opsional yang ada dalam Microsoft Office Access tahun 2013. Kedua, ada menu Home yang berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk mengedit format dari isi atau data file basis data. Yang ketiga, ada menu Create yang berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan penambahan tabel, query, form baru, dan lain-lain. Keempat, ada menu External Data yang berisi tool-tool yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan penambahan data dari file lain. Yang kelima, ada menu Database Tools yang berisi tools-tools yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan pembuatan atau menghubungkan database-database atau tabel-tabel yang telah dibuat. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Afan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hegar. Baik, yang kedua, nomor 2 adalah membuat dan modifikasi tabel MS Access. Ada 3, buatlah database ketiga tabel di atas. Yang pertama ada data TBS, ada di design view-nya ada nomor TBS long text, kode unit, nama unitnya long text, tanggal panen pakai date time, lalu jumlah terima kilogramnya pakai number. Untuk tabel 2 ada pengolahan TBS, ada nomor pengolahan, nomor TBS-nya pakai short text, berat TBS-nya number, dan harga TBS-nya kurensi rupiah. Ada data 3 yaitu pengiriman, itu nomor pengirimannya short text, tujuannya short text, tanggal pengirimannya pakai date/time,
ada total kirimannya number. Untuk B yaitu saringlah data di tabel pengolahan TBS dengan berat TBS di atas 10 gram pakai filter. Ini diklik 100, diklik berat TBS-nya, lalu pilih filter more than greater than 100 kg. Nanti keluar hasilnya nomor pengolahan 1, 2, 3, 4, 7, 9. Lalu gunakan rumus berat TBS kali harga TBS untuk mengisi field total pada tabel pengolahan TBS. Ini field properties-nya ada expression berat TBS dikali harga TBS. Lalu saringlah, yang D, saringlah pada tabel data TBS yang bukan unit mitra usaha menggunakan fasilitas advance filter. Itu dengan mengklik nama unitnya, lalu not include mitra usaha, diklik lalu keluarlah hasil yang seperti gambar tanpa ada unit dari mitra usaha. Yang E, field total pada tabel pengolahan TBS menggunakan mata uang rupiah. Itu tinggal ganti format pada field properties-nya jadi currency. Nanti hasilnya menjadi harga TBS dan totalnya menggunakan currency mata uang rupiah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Egar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat query. Yang pertama, query merupakan permintaan data dari database. Permintaan harus diajukan dalam bentuk tabel database atau kombinasi tabel menggunakan kode yang disebut dengan bahasa query. Dengan begitu, sistem bisa memahami dan memproses query yang sesuai. Yang pertama ada select query, berfungsi untuk mengambil data dari suatu tabel atau lebih menggunakan suatu kriteria tertentu, lalu menampilkannya dalam bentuk tabel. Yang kedua ada make table query yang digunakan untuk membuat tabel baru dari seluruh atau sebagian data dalam satu atau lebih tabel. Query ini juga berguna dalam membuat tabel untuk ditransfer ke database akses yang lain, membuat report yang menampilkan data mulai posisi tertentu, membuat salinan dari suatu tabel, serta membuat tabel history yang berisi record-record yang sudah lama. Yang ketiga ada update query yang digunakan untuk membuat perubahan umum atau global terhadap sekumpulan record dalam satu atau lebih. Yang keempat ada delete query yang digunakan untuk menghapus sekumpulan record dalam satu tabel atau lebih. Next. Dan yang terakhir ada append query yang digunakan untuk menambahkan sekelompok record dari satu atau lebih tabel ke dalam satu atau lebih tabel tersebut. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ricky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egar. Baik, itu gunakan select query untuk mengisi field total pada tabel pengolahan TBS. Terus nanti kita pada totalnya itu memakai rumus total TBL pengolahan dikali berat TBS kilogram dikali harga TBS kilogram. Untuk yang C itu buatlah duplikat pengiriman TBS menggunakan jenis query yang tepat. Nah, kita buat query biasa dengan data dari tabel pengiriman. Lalu nanti jadi pas waktu datasheet view-nya seperti yang tertera. Untuk tugas dan hasil latihan akses 2 TMP itu buatlah model relasi antara tabel 1 dan 2 menggunakan field node TBS. Nanti setelah dibuat relationship-nya nanti akan menghasilkan tabel yang seperti di gambar. Untuk formnya itu
saya udah coba empat-empatnya. Yang bagus itu yang menggunakan cari yang mana ya? Yang menggunakan bentuknya ya tabel seperti yang tertera. Bisa dicoba sendiri desainnya, kalau tidak salah ada 4. Yang keempat itu buatlah report atau laporan data pengolahan TBS menggunakan tabel 1 dan tabel 2. Sebelumnya mohon maaf ini tidak jadi gitu ya, ya tidak ada yang salah maksudnya. Ini kalau ya saya pikir ini salahnya ada di relationship, bagian relationship-nya. Jadi tidak bisa diubah tidak bisa berubah dari design view gitu, terkunci di design view. Udah seperti itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tegar. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan. Jika ada kata yang salah atau kalimat kami yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.